Mengingat laut, mengingat luka. Refleksi personal atas film Little Memories of the Sea. Namaku Mukhlis. Aku selalu gelisah setiap kali mendengar suara ombak. Ada yang bergetar pelan di dada, seperti gema yang tak kunjung padam sejak 20 tahun lalu. Suara laut bagiku bukan sekadar bunyi alam, melainkan suara kehilangan. Suara yang membawa kembali wajah-wajah yang telah pergi bersama gelombang pada pagi 26 Desember 2004. Ketika menonton film Little Memories of the Sea, karya Aulia Salsabila, kenangan itu menyeruak lagi. Film ini memang bukan film panjang yang bercerita tentang kepedihan itu, tetapi cukup dalam untuk menenggelamkanku dalam diam. Usman, tokoh utamanya, seolah menjadi cermin bagi banyak dari kami, orang-orang yang masih hidup tetapi sebagian dirinya tertinggal di antara puing, lumpur, dan doa yang belum selesai. Ia berjalan menuju kuburan massal sambil berbicara dengan istrinya yang sebenarnya sudah tiada. Namun dalam film itu yang tiada pun bisa hadir, karena di dalam kenangan waktu tidak lagi linear. Percakapan antara Usman dan istrinya mungkin terasa sederhana, tetapi menyimpan lapisan makna yang kompleks bagiku. Mereka berbicara tentang bencana sebagai bala dari Tuhan, hukuman atas dosa manusia. Pandangan itu akrab di telingaku. Sudah sering ku dengar di warung kopi, di mimbar, di media sosial. Karena banyak maksiat, Allah turunkan tsunami, kata mereka. Mungkin benar. Atau mungkin hanya berusaha memberi makna pada sesuatu yang terlalu besar untuk dijelaskan. Namun, aku juga sadar, iman bisa menjadi dua hal sekaligus, penopang dan penghakim. Di satu sisi, religiusitas memberi sandaran ketika dunia runtuh, tapi di sisi lain, ia bisa menjadi alat untuk menilai siapa yang pantas diselamatkan dan siapa yang layak dihukum. Film ini mengajak kita menatap wajah iman itu dengan jujur, bahwa bahkan dalam keyakinan yang paling tulus sekalipun ada bayangan rasa bersalah yang sulit dihapus. Aku kehilangan banyak orang dalam bencana itu. Orang tua, abang, adik-adik, dan sanak saudara. Tidak ada bahasa yang cukup untuk menggambarkan rasa hampa setelahnya. Namun, di tengah kekosongan itu, aku tidak bisa diam. Sejak hari pertama, aku menjadi relawan, membantu mengevakuasi orang-orang yang terluka, menenangkan orang-orang yang histeris karena kehilangan, dan mendampingi mereka yang masih hidup. Seminggu setelah tsunami, aku bekerja menjadi penerjemah di Rumah Sakit Darurat Denmark, Danish Emergency Mobile Hospital, yang didirikan di lapangan Fakultas Kedokteran kampus tercinta ini, Universitas Syah Kuala. Setiap hari, aku melihat tubuh-tubuh yang terluka dan mata-mata yang kehilangan harapan. Di sela-sela itu, aku juga melihat keajaiban kecil.
anak-anak yang kembali tersenyum, orang asing yang menolong tanpa pamrih, dan kekuatan yang muncul dari doa bersama. Salah seorang anak kecil yang tetap kuingat sampai sekarang adalah Delisa. Delisa, gadis kecil dari pinggiran pantai Uleli yang dihempaskan oleh gelombang raya tsunami dan diselamatkan oleh warga yang melintas di jalan Teguh Umar. Salah satu kakinya terpaksa kami amputasi karena tidak mungkin disembuhkan lagi. Nama dan karakter anak kecil ini mirip dengan tokoh Delisa dalam novel Hafalan Salat Delisa karya Terry Lee, novel yang telah diangkat menjadi film layar lebar itu. Pengalaman itu mengubah hidupku. Sejak itu, aku tidak ingin hanya mengenang bencana, tetapi aku berusaha mengubahnya menjadi pelajaran. Aku kemudian menjadi fasilitator program Sekolah Aman Bencana yang digagas oleh Pusat Riset Tsunami dan Kebencanaan atau TDMRC Universitas Syah Kuala. Kami melatih guru dan siswa di sekolah-sekolah yang rawan bencana untuk lebih siaga, lebih siap menyelamatkan diri, dan lebih menghargai kehidupan. Karena aku percaya, tsunami atau bencana alam lain pasti akan datang lagi, entah kapan. Dan ketika itu terjadi, generasi berikutnya harus lebih siap daripada generasi kami dahulu yang masih mau menangkap ikan saat air laut surut dari pinggir pantai setelah gempa 9 skala Richter melanda Aceh. Ya, 26 Desember 2004 itu. Jujur, aku masih sering memikirkan tsunami. Setiap kali menginjak pasir pantai, pikiranku mencoba memetakan kemana arah evakuasi. Kalau gelombang datang, kemana aku harus lari? Pertanyaan itu selalu muncul tanpa diundang. Awalnya aku pikir itu trauma. Tapi setelah menonton film ini, aku menyadari bahwa ketakutan bisa berubah menjadi kesadaran. Aku tidak lagi menolak ingatan itu. Aku belajar hidup dengannya, sama seperti Usman yang terus berbicara dengan istrinya. Aku pun berdialog dengan kenangan, bukan untuk melupakan, melainkan untuk berdamai. Dari situ aku memahami, mungkin inilah arti religiosity pasca bencana. Bukan hanya menerima takdir, tetapi juga mengubah duka menjadi tindakan penyelamatan. Aku melihat iman tidak berhenti di dada, tapi juga bergerak dalam ikhtiar kemanusiaan. Menyelamatkan kehidupan adalah bentuk ibadah tertinggi. Laut dalam film ini seperti dalam hidupku, bukan hanya ruang geografis, tapi ruang spiritual. Ia adalah kitab terbuka yang mengajarkan tentang kefanaan. Gelombang datang, pergi, lalu datang lagi, seolah menegaskan bahwa kehidupan adalah siklus kehilangan dan kelahiran kembali. Aku pernah membencinya, tapi kini aku belajar mencintainya dengan cara yang baru, dengan memahami bahwa air yang menenggelamkan juga yang menyucikan. Ketika film berakhir, aku tidak menangis. Tapi ada sesuatu yang diam-diam mengalir di dada. Semacam rasa tenang yang tidak kutemukan sejak lama. Barangkali penyembuhan bukan berarti melupakan, tapi menerima bahwa luka juga bagian dari doa. Dan dalam setiap ombak yang pecah di pantai, aku mendengar bisikan kecil bahwa mengingat
adalah bentuk paling dalam dari mencintai. Laut yang menelan keluarganya juga yang mengajarkan Utsman untuk tetap hidup. Dalam cara yang berbeda, aku juga belajar bahwa laut adalah sumber kehidupan dan keluarga pada masa yang lalu. Debur ombak gelombangnya tak selamanya rumah untuk setiap orang, karena gelombang laut itu pula yang telah menarik orang tuaku dari depan Masjid Rahmatullah Lampuhu, menenggelamkannya dan membawa mayatnya ke pinggiran pantai Lampung, Pulau Nasi. Jenazahnya dikuburkan secara apa adanya oleh warga masyarakat di kuburan massal yang tak jauh dari pelabuhan penyeberangan Lamting. Laut mengembalikan almarhum ayahku ke Pulau Nasi dan Pulau Aceh, tempat beliau mengabdikan diri sebagai guru SD di tahun 1960 hingga 1970-an lalu. Namaku Mukhlis. Sebagaimana Utsman, laut mengajariku tentang makna hidup dan makna kemanfaatan kehidupan bagi umat manusia. Sebagaimana pesan tersurat dalam hadis Habibina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain. Hadis riwayat Ahmad At-Tabrani Ad-Darqutni. Salam.